So what's up guys, kali ini gue mau bikin video tentang yang lagi rame nih di media tentang timnas kita, PSSI dan pelatih timnas Sintayong. Eh, Kali ini gue akan bahas berita terbaru yang lumayan mengejutkan ya bagi kita pencinta sepak bola timnas tentang pemecatan STY yang diberitakan oleh PSSI itu melalui konferensi persnya ya, siang tadi itu gue lupa tepatnya pukul berapa. Walau isu pemecatan dan drama ini sudah beredar beberapa hari ini ya, terutama melalui unggahan oleh salah satu exco PSSI Pak Khairul Anwar yang mengucapkan salam perpisahan dan terima kasih kepada STY kemarin atau atau 2 hari yang lalu ya. Tapi menurut gue ini masih sesuatu yang mengejutkan dan membuat sebagian pencinta sepak bola tanah air kaget dan lumayan bingung ya. Apa yang membuat PSSI memutuskan untuk memecat STY? Emang hal seperti ini sering dilakukan PSSI ya. Setelah menjalani sebuah turnamen, PSSI akan melakukan evaluasi kepada seluruh tim, pemain maupun pelatih. Tapi dengan keputusan PSSI memecat STY ini menurut gue lumayan membingungkan ya. Maksudnya apa sih dasar paling mendalam PSSI jadi memutuskan untuk memecat STY? Apakah ajang AFF kemarin yang kita gagal di turnamen tersebut, gagal lolos grup, ketika kita tidak lolos grup, apakah itu yang dasarnya? Kalau dasarnya AFF sih sangat tidak bijak menurut gue ya PSSI ya, karena itu kan di sana kita memakai pemain-pemain muda dan AFF bukan kompetisi resmi FIFA ya, jadi kita tidak bisa juga memanggil pemain-pemain diaspora kita untuk berkompetisi di AFF. Dan selama ini kan fokus kita juga sudah bukan di AFF ya, fokus kita kan selama ini di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia, dan kita sekarang ada di round 3. Round 3 itu kan udah hampir tahap terakhir ya untuk kualifikasi Piala Dunia untuk menuju apakah lolos putaran final Piala Dunia. Kalau gue lihat di sini Pak Erik mengatakan pemecatan STY karena masalah strategi komunikasi dan kepemimpinan. Kalau masalah strategi menurut gue masih wajar ya, STY beberapa kali melakukan perombakan karena timnas kita sendiri dalam tahap masih berkembang kan ya. Dan beberapa pemain diaspora kan baru masuk, malah ada beberapa kali yang baru menjalani debut. Jadi masih melakukan beberapa strategi, masih masuk di akal. Mungkin ya kalau di strategi yang rada cukup membingungkan waktu kita melawan Cina ya, karena perombakan lumayan besar karena kita di laga sebelumnya cukup bermain bagus ya melawan Bahrain di luar dari kontroversi wasit. Dan menurut gue so far pemain diaspora yang diminta STY kepada PSSI juga mayoritas pemain yang tepat karena mereka berkontribusi sangat bagus di tim. Seperti ya hampir semua lah, mungkin gue gak bisa nyebut satu-satu. Nah untuk masalah komunikasi gue rada sepakat sama Pak Erick Thohir, karena Sintayong katanya tidak pasti berbahasa Inggris ya, karena di tim mayoritas kita sekarang banyak pemain diaspora yang mungkin dari Belanda tapi mereka kan juga pasti berbahasa Inggris, jadi akan lebih mudah kalau STY bisa pasti berbahasa Inggris untuk melakukan komunikasi dengan pemain-pemain diaspora kita. Nah jadi untuk masalah di komunikasi gue rada sepakat STY seharusnya lebih improve ya di masalah komunikasi, dengan mungkin lebih belajar bahasa Inggris mungkin ya, atau lebih memahami bahasa Inggris. Menurut pendapat gue kurang bijak pemecatan STY di tengah jalan, apalagi di round 3 ya, di posisi kita sekarang, dan posisi kita nggak begitu buruk juga di round 3 di klasemen sendiri. Mungkin evaluasi puncaknya menurut gue setelah round 3 berakhir, apakah kita bisa lolos atau enggak. Nah di situ mungkin ya puncak evaluasi yang besarnya.
pelatih pengganti STY pun menurut gue akan mendapat beban yang berat ya, karena akan membangun chemistry dari awal lagi dan ekspektasi publik yang sangat besar sekarang. Kata Pak Erik dulu kan target kita cuma 4 besar ya di round 3 ya. Mungkin sekarang publik menuntut kita bisa lolos otomatis Piala Dunia dengan pelatih yang baru, dengan polemik sekarang. So, apakah keputusan PSSI ini sebuah blunder atau malah sebaliknya? Mungkin nanti bisa tambahkan di teman-teman di kolom komentar yang punya opini. Pelatih baru akan diumumkan katanya tanggal 12 Januari ya. Isunya beredar sih pelatih dari Belanda. Ada yang bilang sih Kluivert ya. Gue sendiri kurang tahu sih Patrick Kluivert ya, tahu sebagai pemain, tapi sebagai pelatih gue kurang mengikuti ya, apakah memiliki prestasi yang bagus juga sebagai pelatih. Balik lagi, gue harap sepak bola Indonesia terutama timnas kita selalu tetap di jalur yang benar ya. Semoga tidak ada kepentingan pribadi yang membuat sepak bola kita kembali ke era kegelapan dulu ya, yang ya mungkin 10 tahun yang lalu sangat kacau balau pesepak bolaan kita. Terakhir mungkin gue mau mengucapkan thanks buat STY untuk 5 tahun ini karena sudah turut serta membangun sepak bola Indonesia, memajukan sepak bola Indonesia terutama timnas senior kita ya. Yang mau memberikan opini, tukar pendapat, silahkan tulis komentar kalian di bawah guys, biar kita bisa diskusi dan beropini. So thanks for watching, see you next video.